meningkatkan semangat yang lebih baik, kita sejenak melakukan break time. Silahkan para hadirin di sini bisa melakukan peregangan otot, menggerakkan tangan, kaki, kepala, badan supaya tidak terjadi kekakuan. Mangga dipersilahkan. Kami dari panitia akan memberikan door prize yang menarik yang ditujukan kepada seluruh peserta yang hadir di dalam acara Seminar Nasional Kesehatan. Kami telah memilih beberapa peserta dengan nominasi yang sudah kami buat dari panitia, dengan syarat ketika peserta kami panggil dan melakukan raise hand ataupun open kamera dengan mikrofon, kami anggap sah untuk pemenang door prize ya. Baik, untuk door prize kami akan memberikan kepada 9 orang ya. Sedang dipersiapkan untuk pemenang door prize. Untuk yang pertama, door prize kami berikan kepada Ibu Iin Marsiah. Ada tidak Ibu Iin Marsiah? Silakan. Saya panggil sampai 3 kali. Ibu Iin Marsiah. Ibu Iin Marsiah 2. Ibu Iin Marsiah 3. Baik, gugur Ibu Iin Marsiah ya. Selanjutnya, door prize kedua, artinya berarti ke yang pertama ya, karena Bu Iin tidak ada. Kepada Bapak Andri Setia Wahyudi, ada tidak Bapak Andri? Bapak Andri, tunjukkan wajahnya Pak, atau raise hand, atau mungkin bisa open mic, open kamera. Bapak Andri Setia Wahyudi. Bapak Andri Setia Wahyudi mendapatkan door prize. 1, 2, 3 gugur. Baik. Wah, ini masih ada seperangkat alat tulis ya hadiahnya. Yang ketiga berarti tetap yang pertama ya. Kepada Bapak Amin Nur Rohman, ada tidak Bapak Amin? Hadir Bu, siap. Hadir. Alhamdulillah, wah Bapak pemenang door prize pertama. Selamat Pak Amin ya. Terima kasih Bu. Amin Semangat. mendapat door prize karena Bapak aktif dan banyak memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Ibu Rida Milati, ada tidak Ibu Rida Milati? Ibu Rida Milati, Ibu Rida, 1, 2, 3. Ibu Rida Milati, tidak ada, gugur. Waduh, baru Pak Amin, Pak Amin ya. Lanjut, oh ada, Ibu Rida. Ya, Ibu Rida, selamat alhamdulillah Bu Rida mendapatkan door prize ya Bu. Oke, yang selanjutnya kepada Pak Mahmud. Ada Bapak Mahmud? Pak Mahmud. Hadir Bu, ada. Ya, alhamdulillah Pak Mahmud mendapatkan door prize ketiga. Selanjutnya kepada Bu Gusti Ayu Putudian. Ada? Bu Gusti Ayu Putudian, sepertinya dari Bali ya, karena namanya Bu Gusti Ayu Putu. Ada tidak Bu Gusti Ayu? Bu Gusti Ayu. 1, 2, 3. Tidak ada ya Bu Gusti Putu Ayu gugur. Karena tadi saya melihat beliau cukup lama membuka kamera ya, sehingga mendapatkan door prize, tapi beliaunya tidak ada. Baik, sekarang berarti keempat saya panggil kepada Nurse Mary Christina. Nurse Mary Christina, ada? Nurse Mary Christina. Nurse Mary Christina, sudah 3 kali dipanggil tidak ada, gugur ya. Baik, selanjutnya kepada Teteh ya, atau kalau Sunda namanya Teteh. Teh Udayani, ada?
Satu. Selamat siang Ibu izin hadir. Oh, Teh Udayani. Selamat ya, Teh. Mendapat door prize keempat. Baik, karena Teh Udayani ini cukup memperhatikan dan serius ya. Selanjutnya pada Pak Igede Dedi Arto. Ada Pak Igede Dedi Arto? Dari Bali juga ini sepertinya. Ada Pak Igede Dedi Arto. 1, 2, 3. Dah, menyerah. Ya, menyerah ya. Oke, selanjutnya kepada Pak Iden Solehudin. Ada Pak Iden Solehudin? Pak Iden Solehudin? Pak Iden. Ada Pak? Nah, Bapak ada coba. Oh ya, Alhamdulillah Pak Iden mendapatkan prize kelima. Selamat ya Pak ya. Selanjutnya yang keenam, Teh Sukma Widya. Ada Teh Sukma Widya? Teh Sukma di mana ya? Teh Sukma Widya ada? 1, 2, 3. Teh Sukma Widya menyerah. Oke, baik. Oh, ada? Di pinggirnya Bu Udayana ada Teh Sukma, tapi Teh Sukmanya kemana ya? Oh, ada. Oke, baik. Berarti Teh Sukma mendapatkan door prize ke-6. Ya, selamat ya. Selanjutnya Pak Dewa Arwidiana. Ada Pak Dewa? Hadir Bu, hadir. Ada. Selamat ya Pak ya, mendapatkan seperangkat alat tulis nanti ya Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Bapak mendapatkan door prize ke-7. Selanjutnya kepada Ibu Fuji Astuti, ada? Ibu Fuji tadi sedang bekerja ya, sibuk, makanya saya pilih Ibu sebagai nominasi door prize. Ada Ibu ya. Bu Fuji ada. Selamat ya Bu Fuji, tetap semangat ya, walaupun sedang bekerja tetapi masih meluangkan waktu untuk mencari ilmu, luar biasa ya. Ibu Fuji mendapatkan door prize ke-8 dan ini terakhir adalah kepada Pak Dedi Muhdiana. Ada Pak Dedi Muhdiana? Ya, siap. Wah luar biasa. Kok kepalanya itu ya Pak ya? Ya, makanya ini. Selamat ya Pak ya. Bapak mendapatkan door prize ke-9. Baik. Alhamdulillah selamat kepada seluruh pemenang door prize. Dimohonkan untuk menghubungi kontak person panitia ya di akhir sesi seminar, yaitu kepada Ibu Bella dengan nomor handphonenya adalah 085959886865 atau informasi kontak juga dapat dilihat pada room chat Zoom, nanti akan kami berikan atau pada flyer kegiatan yang sedang kita ikuti ya. Baik, mungkin untuk sedikit meregangkan otot, kita akan sedikit memberikan lagu untuk membuat semangat yang baru bagi kita semua. Silakan Mangga IT. Berarti saya ulang kembali untuk Pak Amin Nur Rahman, Pak Mahmud, Pak Dedi Muhdiana, Pak Dewa Arwidiana, Pak Iden, Bu Rida, Teh Udayana. Siap Bu. Dengan Bu Fuji silakan nanti menghubungi panitia, kami akan memberikan door prize yang menarik. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak.
Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Ibu. Bapak. Sukses sampai akhir. Baik. Ibu dan Bapak semuanya, rekan-rekan semuanya yang hebat dan luar biasa. Kita akan langsung melanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu pemberian materi dari narasumber ketiga yang akan dipandu oleh moderator yang tentunya sangat luar biasa ya, tidak kalah dari moderator 1 dan 2. Moderator yang ketiga adalah moderator yang luar biasa cantik dan hebat, yaitu Ibu Dr. Iin Inayah SKP MKep. Saya akan membacakan sedikit CV dari beliau yang luar biasa. Sesungguhnya kalaupun secara CV pasti ini akan panjang. Untuk CV dari Dr. Iin Inayah SKP MKep, beliau pendidikan di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian pasca sarjana ilmu keperawatan, kebetulan beliau di manajemen dan kepemimpinan ilmu keperawatan FIK UI. Selanjutnya program doktor keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya kira kalau berbicara mengenai haki ataupun publikasi, beliau luar biasa sangat banyak ya. Kalau dari haki ada buku panduan praktik manajemen keperawatan. Selanjutnya ada instrumen-instrumen yang mungkin berhubungan dengan manajemen yang telah beliau hasilkan. Pengalaman bekerja juga dari tahun 2001 sampai dengan 2024 tentunya ya. Beliau pernah bekerja di Akper, Gria Husada Batam, di Bandar Lampung, di Jakarta, dan terakhir adalah di Unjani di sini ya. Dan beliau juga sebagai asesor pendidikan keperawatan. Untuk riwayat organisasi yang pastinya beliau sangat aktif di berbagai organisasi dari tahun 1991 sampai dengan sekarang. Di 2024 yang terbaru beliau sebagai Wakil Ketua PPNI Jawa Barat di bidang penelitian sistem informasi dan komunikasi. Dan tentunya di HPHI beliau sebagai Kepala Diklat Himpunan Perawat dari HPHI Jawa Barat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang kami hormati Ibu Dr. Iin selaku pemandu dari narasumber ketiga untuk memberikan panduan. Mangga silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Supaya semangat, jadi kita pagi terus ya. Oke, baik rekan-rekan, kita di sesi materi ketiga ya. Bersama kita di sini sudah ada Bapak yang sangat luar biasa, bahkan beliau sebagai salah satu teladan ya bagi perawat di pelayanan keperawatan ya, terutama di holistic care ya. Baik, izin saya akan sampaikan CV ya, saya akan sampaikan CV dari beliau. Nah, berikut di sini adalah CV dari beliau ya. Nama beliau adalah Mustofa, Magister Keperawatan, Nurse, PhD, dan beliau lahir di Bengkulu, tanggal 22 Mei tahun 78, masih muda tapi prestasinya luar biasa ya, dan beliau lulus sebagai doktor keperawatan ya dari University Mahsa Malaysia tahun 2023. Lalu juga beliau seorang magister keperawatan di komunitas ya, keperawatan komunitas dari Universitas Padjadjaran tahun 2015. Lalu juga beliau profesinisnya di Stiki Cirebon ya. Nah, lalu juga sebelumnya juga D3 keperawatan, dan saat ini beliau sudah menjadi doktor keperawatan, luar biasa ya. Nah, lalu juga riwayat organisasi beliau juga sangat luar biasa ya, dari mulai
sepertinya tahun-tahun sebelumnya pun banyak ya, dan ini tahun terakhirnya beliau di Inwok, nah lalu juga di Asosiasi Nurse Community, lalu juga di Asosiasi Asklin ya, lalu juga di PMI ya, nah lalu juga di HPHI dan juga di Indonesian Holistic Nurse ya HPHI ya. Nah lalu juga pekerjaannya beliau juga sangat luar biasa. Pengalaman beliau dari mulai tahun 2000 ya di pelayanan keperawatan, lalu juga beliau mengembangkan klinik keperawatan dan juga sebagai dosen pengajar juga di beberapa instansi. Baik rekan-rekan, untuk efektif waktu kita persilahkan kepada Bapak Dr. Mustofa untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Mustofa. Baik, terima kasih Bu Dr. Iin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana suaranya Bapak Ibu, terdengar jelas atau kurang volume? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya sampaikan apresiasi yang pertama untuk teman-teman peserta pada Zoom kali ini, luar biasa. Semangat teman-teman. Hari sudah menjelang siang, tapi semangat masih pagi. Yang pertama. Yang kedua, Bu Dr. Iin ini guru saya nih sebenarnya. Dulu ketika Bu Dr. Iin sedang doktoral di UI, saya sering nyari ilmu beliau. Beliau sering ada acara di RIK, UI, saya sering ikut-ikut event-event beliau untuk memperkaya khasanah praktek mandiri saya waktu itu. Sering banget. Jadi moderator kita ini guru saya. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk panitia luar biasa, sampai siang hari ini masih tetap semangat. Sangat apresiasi ya untuk panitia pada keluarga besar Perawat Holistik Indonesia Pusat, dan juga di sini ada Bapak Ketua HPAI dan Ibu Ketua Diklat HPAI Pusat. Alhamdulillah. Juga pembicara luar biasa nih, Pak Dr. Wayan dan Ibu Dian. Dari pagi saya menyimak dari awal sampai akhir supaya saya mendapatkan banyak semangat-semangat dari pembicara 1 dan 2. Itu trik saya. Juga semangat dari moderator nih. Saya suka curi juga gitu. Oke, Bu Dokter izin saya boleh pantun dulu nih. Silakan Pak. Ya. Ya, baik. Para peserta dapat fasilitas untuk unmute nggak, Bu moderator? Boleh. Izin, ketika saya nanti menyampaikan satu kalimat pantun, mohon peserta menjawab dengan kasep pisang. Gimana peserta? Sudah bisa menyebutkan kasep pisang? Kasep bisa. Kasep pisang. Ya, kasep pisang itu artinya baik, bagus sekali, ganteng sekali ya, Bapak Ibu ya. Kasep. Ya, kita mulai. Hari Sabtu di bawah pohon stroberi. Kasep pisang. Perawat holistik bersatu hati. Kasep. Merawat jiwa dan raga penuh arti. Kasep pisang. Menyebar kasih, sehatkan kembali. Dan moderator pada hari ini, terima kasih atas apresiasi pantunnya. Bapak Ibu, tadi materi sudah banyak sekali disampaikan oleh pemateri 1, senior saya, Pak Wayan dan Bu Dian. Tadi beliau juga memberikan support ya. Memang kita itu harus selalu berada di circle holistik seperti ini supaya semangatnya muncul. Jujur, ketika saya menyampaikan materi, saya juga akan mendapatkan frekuensi yang sama dari pembicara, karena teori Roger juga teori energi itu akan mengalir kepada orang-orang yang saling memberikan energi. Nah, ini yang sering saya pakai supaya saya bisa mendapatkan aliran energi dari para senior dan saya bisa mengalirkan energi pada Bapak Ibu yang hebat di seluruh Nusantara. Bapak Ibu, tadi CV saya ada yang ketinggalan. Saya itu lulusan Sekolah Perawat Kesehatan, Bapak Ibu ya, awalnya vokasional tahun 97. Dan itu karir saya mulai dari situ. Setelah lulus SPK,
ini mohon maafkan apa yang kesalahan saya lakukan ya, mohon dimaafkan. Kalau ada Pak Menteri saya mohon maaf nih ya. Setelah lulus SPK saya sudah berani waktu itu melakukan hitan. Malah anak guru saya itu anaknya dihitan oleh saya gitu kan ya. Kemudian berapa pasien yang mengalami penyakit di dasar dokter TBC, saya memberikan obat itu selama 6 bulan. Itu berapa pasien ketika saya praktek setelah saya lulus SPK. Hebat banget dulu merasanya ya. Tapi setelah saya pendidikan lagi D3, S1 dan seterusnya, itu memang profesi kita itu harus kita jaga dengan baik marwahnya, dengan cara praktek yang benar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, saya mengalami apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya, saya mengalami ada di pedalaman, saya mengalami di puskesmas juga, saya mengalami honor di pelayanan kesehatan, dan saya mengalami melayani pasien yang di luar dari ranah undang-undang praktek kita seharusnya. Itu Bapak Ibu. Dan boleh cerita sedikit, boleh ya, Bu Moderator ya. Selama saya kuliah di Malaysia, saya memang berhubungan baik dengan seorang dokter yang memiliki Nobel Care. Nobel Care itu adalah home care di seluruh Malaysia dan luar negeri gitu kan ya, banyak sekali. Di Malaysia saja beliau memiliki sekitar 30 cabang home care di Malaysia, dan di luar negeri juga banyak sekali. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh perawat Malaysia. Ini hanya bisa dilakukan oleh dokter-dokter Malaysia. Nah, saya berkunjung ke tempat-tempat home care-nya, perawatan lansia, yang lain-lain, juga ada holistiknya juga. Nah, saya berkunjung, memang perawat ada di situ, tapi perawat sebagai staff, dan bukan sebagai manajerialnya. Nah, untuk di Indonesia, ini terbalik kita. Kita memiliki keleluasaan waktu, keleluasaan wewenang, keleluasaan ilmu untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ya, seperti ini, supaya memang kita bisa berkembang. Jadi bangga sekali saya setelah beberapa kali mungkin kunjungan ataupun main di luar, itu bangga sekali saya dengan menjadi perawat Indonesia ini. Bapak Ibu yang di Zoom, apakah bangga menjadi perawat Indonesia, Bapak Ibu? Nggak ada suaranya, cuman saya sendiri yang bangga ya. Bangga sekali Pak. Bangga Pak Haji. Oke, bangganya. Ada guru saya itu. Iya, banyak guru saya di grup ini ya, luar biasa. Saya juga ingin transfer kebanggaan ini kepada Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang terbaru, fresh from the open. Sekarang itu kan kita sudah untuk paskes tingkat 1, baik puskesmas, klinik, praktek mandiri, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PP tadi yang sudah dikeluarkan, kita akan bergulir menuju care pathway. Kalau di rumah sakit kan sudah lama kita menggunakan clinical pathway. Nah, ini care pathway ini sudah mulai akan digunakan dari Kemenkes ke Vaskes tingkat 1. Karena praktek mandiri itu sudah menjadi Vaskes tingkat 1. Nah, ini kemarin saya 3 hari mengikuti kegiatan workshop Care Pathway Nasional Jawa Barat, bukan nasional, Jawa Barat. Nah, ada salah satu pembicara expert kita, ya, konsultan hipertensi, belum menyampaikan hasil riset ataupun hasil teori beliau bahwa pasien yang datang ke klinik atau ke praktek mandiri yang tensinya itu ketika datang tuh tensimeter 170/90, tapi pasien melaporkan selama di rumah pasiennya 130/70. Nah, itu kira-kira kita sebagai praktisi perawat holistik, yang kita percayai yang mana tensinya Bapak Ibu? Yang di praktek 170/80 atau 130/80 di rumahnya? Iya, kita sering mempercayai tensi yang di klinik atau di praktek mandiri 160/80 tadi. Padahal pasien melaporkan 130/80. Nah, ini ada masalah di holistiknya, Bapak Ibu. Hasil penelitian-penelitian, banyak pasien itu mengalami peningkatan darah
tensi darah ketika memasuki area praktek mandiri dan klinik. Nah, para praktisi ataupun provider kesehatan sering menjas langsung diagnosa hipertensi. Ya, padahal kalau alatnya sama-sama kalibrasi, itu kita harusnya lebih mempercayai tensi yang di rumah, tekanan darah yang di rumah. Oke, ya. Berapa kali kita coba? Berapa kali pasien menggunakan alat tekanan darah tinggi di rumah? Sama seperti itu, di klinik juga sama. Nah, maka kita lebih percaya kepada yang di rumah. Sama-sama kalibrasi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah PR kita, bahwa pasien kita itu ketika masuk vaskes itu mengalami tekanan darah tinggi. Ya, nah seharusnya para provider kesehatan ketika kalaupun toh tekanan darah sama dari rumah dan di praktek mandiri ataupun di praklinik sama, oke, sepakat sama 170 misal per 80 apa per 90, maka kita tidak boleh langsung mendiagnosis darah tinggi, hipertensi. Tidak boleh diberikan treatment darah tinggi langsung. Nah, tantangan holistiknya di sini. Pasien kita, intervensinya kita berikan modifikasi hidup dulu, modifikasi gaya hidup dulu, selama 1 bulan. Ya, 1 bulan. Apakah benar selama 1 bulan itu 170 per 80? Nah, perawat holistik main di sini supaya bisa tidak langsung diagnosis hipertensi, tidak langsung diberikan obat seumur hidup darah tinggi. Nah, kita berikan treatment keperawatan holistik supaya pasien kita selamat, tidak diagnosis. Kalau kita lupa melakukan ini, maka pasien kita menjadi darah tinggi seumur hidup. Nah, ini challenging kita untuk mengasesmen pasien lebih awal, baik di rumah seperti apa, di praktek mandiri seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang terbaru dari konsultan hipertensi, tantangan kita menjadi perawat holistik. Boleh materi slide selanjutnya Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan ngobrol saja, mungkin diskusi tentang bagaimana peluang, saya tidak menggunakan laptop Bapak Ibu, jadi mohon izin di-share materinya oleh panitia. Sudah saya kirim tadi. Ya, baik. Ya, saya siang hari ini kita bisnis tentang bisnis praktek profesi metode bisnis menurut kampas ya, bisnis BMC ya, untuk keperawatan. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, latar belakangnya adalah Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Dian ya, bahwa kita harus bijak menggunakan sosial media untuk branding. Ya, branding. Nah, di sini kita akan melihat apakah branding kita itu sesuai sasaran atau belum, atau malah tidak sesuai sasaran. Ya, dengan menggunakan metode bisnis menurut kanvas ini. Next, berikutnya. Ya, nah ini IMA Sehat. IMA Sehat ini sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan yang disampaikan Pak Wayan yang sudah memiliki 5 cabang di Bali, kemudian Bu Dian itu sudah lintas kabupaten tadi. IMA Sehat ini baru berdiri cabang kedua sebenarnya ini kedua. Ya, karena IMA Sehat yang utama ini sudah 1 Sehat, kemudian sudah memiliki elektronik rekam medik dan juga sudah kerjasama dengan beberapa asuransi ya. Nah, ini tetap sama dengan bagaimana peluang Undang-Undang Kesehatan yang tahun 2023, kemudian ada turunan tahun 2024 itu makin menguatkan kita untuk praktik mandiri keperawatan. Ya, next berikutnya. Ya, Bapak Ibu, IMA Sehat yang kedua ini saya boleh cerita ya, ketika tadi memang betul kita branding di sosial media, praktek-praktek keperawatan kita harus sesuai segmennya. Apakah segmen kita itu menengah ke bawah atau menengah ke atas, usianya remaja atau dewasa atau tua? Karena apa? Karena kalau kita harga paket pelayanan holistik kita itu misal untuk pasien-pasien
stroke misal, segmen kita pasien stroke, segmen kita pasien diabetes, segmen kita pasien-pasien yang usianya di atas ya. Itu kalau kita menggunakan sosial media yang tidak ada lansia, tidak ada dewasa, itu kadang kita tidak mendapatkan pasien di sana. Jadi kalau segmen kita usia produktif di usia 30 sampai 60 tahun, dia punya penghasilan dan harga pelayanan holistik kita itu mungkin bukan harga puskesmas, maka kita harus mengambil segmen-segmen menengah, ekonomi menengah ke atas. Nah, apa sosial media mereka di sosial ekonomi menengah ke atas itu, gitu kan ya. Tapi kalau kita layanannya untuk darah tinggi, untuk stroke, untuk diabetes, kita branding di TikTok, yang Instagram, kita lihat komunitas Instagram itu remaja-remaja yang biasa membeli skincare, biasa membeli baju-baju mode gitu ya, itu nggak pas ya gitu. Nah itu salah satu segmentasinya seperti itu. Ima Sehat ini, mohon maaf ini sebagai informasi berita gembira ya. Kebetulan untuk cabang kedua ini karena mungkin sosial media yang saya gunakan itu sesuai, ada yang membaca nih, atau mungkin salah satu di Bapak Ibu di sini ada yang membaca sosial media Ima Sehat kita, sehingga pada suatu hari ya saya dapat WA ya dari NGO bahwa apakah Ima Sehat membuka cabang, kata saya mau gitu kan ya. Alhamdulillah ketika proses itu kami diberikan hibah Bapak Ibu, berikan bantuan satu gedung unit ya, mungkin asetnya ratusan juta, dan juga dapat hibah tanah setelah itu di desa di tempat yang lain dari Ima Sehat ini. Jadi memang kita tidak sia-sia branding layanan kita di sosial media sesuai dengan segmennya. Tidak hanya pasien yang datang, tapi pengalaman saya yang pasien yang datang itu adalah yang memberikan hibah juga untuk layanan praktek mandiri. Bapak Ibu, apakah mau semuanya mendapatkan hibah gedung layanan praktek mandiri dengan kita memberikan sosial media branding dengan baik dan seorang menyentuh, itu luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta juga dalam waktu dekat ada juga yang menelpon memberikan hibah gedung layanan praktek mandiri di tempat yang berbeda. Nah, itu. Saat itu Ima Sehat yang kedua itu dari sana. Amin. Ya, insya Allah Bapak Ibu ya. Next berikutnya Bapak Ibu. Nah, Ima Sehat ini apa yang kita lakukan di sosial media kita, brandingnya, kemudian apa layanannya. Pertama kita berikan ada layanan bekam, ini tentunya sudah sesuai dengan evidence base-nya, ini sudah sesuai gitu kan ya. Nah, ada promo-promonya gitu kan ya, ada muncul harganya. Kenapa? Karena kalau di sosial media itu harus muncul harganya ya. Nah, tarifnya berapa, promonya berapa gitu kan ya, supaya menguatkan para konsumen ya gitu. Jadi pertama bekam. Nah, bekam ini kami sudah mensepakati sesuai dengan evidence base, juga sesuai dengan literatur yang kami baca, bekam ini harus bekam basah. Ya, bekam basah. Harus kita keluarkan darahnya. Kenapa? Karena disitulah muncul indikasi-indikasi untuk keutamaan bekam. Kalau tidak keluar darahnya, kami tidak tahu seberapa besar efektivitas dari pelaksanaan tindakan bekam ini. Nah, ini kita itu bekam ini sudah standar apa ya? Kalau kita sebagai tenaga kesehatan itu sudah tahu kapan dia menggunakan cairan desinfektannya, sudah penggunaan, kapan dia sterilisasinya, kapan dia melakukan persiapannya, sudah standar. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau di luar nakes itu seperti apa standarnya. Kenapa? Karena kita juga harus hati-hati terhadap proses-proses penularan penyakit dari tindakan kita. Maka kalau standar, semua insya Allah aman. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh? Iya. Nah ini terapi berhenti merokok, tadi Bu Dian juga sudah menyampaikan safe ya. Nah ini kita juga terapi berhenti merokok ini dengan kognitif terapi ya. Ini sudah kita lakukan walaupun tidak banyak pasiennya, karena memotivasi pasien berhenti merokok itu tidak mudah ya, tidak mudah.
Nah, ini tapi tetap kita berikan pelayanan dan kita berikan ini supaya memang ada terapi berhenti merokok untuk remaja, untuk orang tua. Ya gitu. Ini ada harganya di situ. Ya. Kemudian berikutnya boleh. Nah, pojok herbal ya. Kita juga membuat walaupun kerjasama ya, pasien-pasien membutuhkan herbal. Biasanya gini, kita ketika ada paket promo bekam, maka kita berikan promo bekam dapat minuman herbal. Nah, itu salah satunya. Jadi menyeduh sendiri ya, sesuai dengan yang sudah ada di standarnya untuk minuman herbal ini. Next, berikutnya. Tadi sama dengan Budian, kita ada layanan perawatan luka. Yang berbeda dari praktek holistik adalah, betul Bapak Ibu, pasien luka ini bukan hanya masalah luka saja. Masalah kecemasannya, kalau tidak sembuh-sembuh karena ada diabetes tipe 2, gitu kan ya, atau diabetes tipe 1. Selain itu ada depresinya juga, gitu kan ya. Nah, hal-hal itu yang membantu pasien. Kalau kita hanya fokus kepada perawatan luka saja tidak banyak bisa membantu. Tapi kalau kita belajar holistik, perawatan holistik, insya Allah selukanya kita rawat, pasiennya menjadi tenang, dan ketika pasien itu motivasinya baik, maka peningkatan penyembuhan juga akan semakin baik, Bapak Ibu. Next, berikutnya, boleh. Nah, ya akupresur, ya, betul. Yang ringan-ringan saja boleh, Bapak Ibu, yang bisa diterima di masyarakat. Karena masyarakat kita tuh sering mengalami naik asam lambung, keletihan mata karena media, terpapar media, ataupun audiovisual, dan itu bisa kita jual di masyarakat. Nah, karena dengan akupresur ini, asam lambung itu, kemudian keletihan mata bisa kita lakukan dengan sangat mudah sekali, bisa membantu pasien. Next, berikutnya. Ya, perawatan wajah ini ada tim khusus ya, tim khususnya, ada harganya juga Bapak Ibu. Ya, karena memang nggak semuanya bisa merawat wajah ya. Nah, ini juga. Next, berikutnya. Ya, Bapak Ibu, tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bisnis praktek model kanvas ini memang masih jarang digunakan di mana-mana. Minimal sebelum kita praktek, Bapak Ibu, kita sudah tahu seperti apa konsep praktek kita, seperti apa persiapannya, seperti apa brandingnya, segmennya seperti apa, nanti value-value seperti apa. Nah, ini bolehlah Bapak, ini banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan besar, tapi kita lakukan di praktek keperawatan sangat baik sekali, sangat worthy, supaya memang kita punya konsep BMC-nya. Next, berikutnya Bapak Ibu. Ya, 9 pilar ya, 9 pilar. Nah, jadi sebelum praktek, tadi disampaikan undang-undangnya sudah, turunannya sudah, terus kemudian Ibu Dian tadi trik-triknya luar biasa, bagaimana kita bisa menyambung hati pasien ya. Nah, ini konsep softwarenya yang kita buat, bahwa memang ketika kita praktek mandiri, itu yang pertama harus ada, kita harus tahu segmennya, customer segment, value-nya seperti apa, key resource-nya seperti apa, key activity seperti apa, cost struktur seperti apa, key partnership seperti apa. Udah kita desain ya. Desain nanti Bapak Ibu bisa di Canva, itu ada Canva, itu ada BMC, nah kita isi. Itulah konsep kita di kanvas ini, supaya memang kita nggak lari-lari konsep kita di praktek keperawatan ini. Kemudian ada channelnya seperti apa, customer-nya siapa, revenue stream-nya seperti apa. Nah, ini masih bahasa asing, nanti kita coba lihat di prakteknya seperti apa. Boleh? Next, berikutnya. Ya, kita belajar customer segment. Ya, itu adalah segmen kita siapa, tadi saya sampaikan. Apakah segmen kita tuh menengah ke atas ataukah menengah ke bawah, ya? Kalau kita menengah ke bawah ke atas itu beda juga sosial medianya. Apakah kita di atas puskesmas atau bawah puskesmas, itu kita tahu dulu. Kemudian segmen usia. Usia di atas 25 tahun. Karena kemampuan biaya itu setelah bekerja, karena kita itu biayanya mungkin di atas 250 sekali tindakan atau 300, maka ini kita segmennya harus bukan segmen yang
yang makroekonomi dari tengah ke bawah, gitu kan. Segmen kesibukan para customer. Nah, ini saya juga sedang mencari-cari nih ya. Ini segmen ekonomi menengah ke atas yang dia sanggup membayar home care di atas biaya klinik, kemudian segmen usianya di atas 25, segmen kesibukannya sehingga tidak sempat merawat keluarganya sendiri. Nah, ini ada sosial media khusus seperti apa, dan kalau saya memang biasanya pakai yang ada di FB apa tuh, FB bisnis itu memang ada yang tersegmen seperti itu. Nah, ini tapi kita siapkan dulu seperti apa customer segmennya. Next, berikutnya. Ya, kemudian value proposition. Ini adalah value baru apa yang kita ciptakan. Tadi betul, Bu Dian bilang, kita harus punya layanan unggulan di tempat kita. Tidak boleh sama dengan yang lain. Misal kita value kita, oh cukup tekan tombol IMA Sehat. Kita kemudian terhubung dengan providernya. Atau pelayanan holistik oleh tenaga kesehatan profesional. Nah, kita kan sudah terlatih, punya STR, punya SIPP, ya, berbeda dengan pelayanan lain. Kita menggabungkan produk dan layanan terapi bekam mendapatkan tambahan minuman herbal. Nah, ini kita harus punya value proposition. Ini bisa berubah setiap bulan sesuai dengan persiapan teman-teman dan lain. Setelah value proposition, lanjut next. Kita channel. Nah, ya, channel apa kita brandingnya? TikTok Ads, FB Ads, WhatsApp Business, Marketplace, seminar, dan lain-lain. Pelang praktek dan neon box. Jangan lupa ya, pelang praktek itu menjadi channel kita. Nah, saya sering mendapatkan beberapa informasi bagus itu ketika orang lewat membaca pelang praktek saya. Itu adalah channel kita. Neonbox boleh dipasang, TikTok Ads ya ada juga. Tadi yang menarik disampaikan Pak Dr. Wayan tadi cukup menjadikan saya ini ya headlight buat saya, bahwa perawat itu sebenarnya fokus di pelayanan, ya. Memang tidak melarang sih, cuman bagusnya di pelayanan dan kita tidak membebani customer itu dengan dia membeli produk-produk dari kita. Ya, misal kita jualan apa. Nah, itu kalau di channel ini fokus di pelayanan saja. Nanti kalau di produk itu beda lagi. Nah, ini tadi rambu-rambunya seperti itu, supaya kita tidak membebani pasien, cukup di fokus di pelayanan. Itu channelnya. Adalah media saluran digunakan untuk perjalanan home care pada customer. Next, berikutnya. Ya. Target bisnisnya, klaster usia kita tentukan, klaster pendidikan. Nanti di FB Ad itu kan sudah ada ya. Di FB Ad itu sudah ada filternya. Fase ekonominya, pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu sering disurvei oleh FB ataupun Google ya, kerjanya apa, penghasilannya berapa. Nah, itu dari situ kita bisa mendapatkan. Karena kita harus tepat ya target bisnis kita, usianya, pendidikannya, status ekonominya, pekerjaannya, dan di kota apa di desa. Nah, gitu ya, kan berbeda. Next, berikutnya. Ya, customer relationship ini adalah hubungan yang didesain untuk mempertahankan setiap pelanggan. Tadi Bu Dian menyampaikan bahwa pelanggan kita itu sebenarnya adalah sebagai tim branding kita. Nah, tapi kita tetap menyiapkan customer relationship-nya. Diskon untuk pelayanan selanjutnya. Tadi ada diskon 10%, 15%. Mendapat edukasi rutin via sosial media. Gitu. Setiap layanan bekam mendapat minuman herba. Nah, itu salah satu mengikat customer supaya tetap pada kita. Karena memang yang kita berikan itu bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita punya customer relationship itu kita bisa mempertahankan customer kita. Next, berikutnya. Revenue. Nah, kita harus tentukan ya revenue kita dari apa, sumber-sumber keuangan kita dari mana saja. Satu dari pelayanan one care, sekian. Pos rawat rumah sakit, akupresur di rumah, perawatan di rumah ya, pengambilan sampel lab di rumah, terapi berhenti merokok. Nah, ini semua sumber-sumber
revenue keuangan kita tentukan dari mana saja supaya nanti terinci keuangannya seperti apa. Betul tadi kita harus punya rekening sendiri untuk praktek mandiri ini tidak tercampur dengan keuangan pribadi supaya kita lihat revenue dalam 1 tahun berapa puluh juta seperti itu. Next. Ya, keyword key resources ya. Aset-aset yang sudah ada dan dibutuhkan agar bisnis berfungsi dengan baik, berpeluang menjadi juara, punya akun sosial media, perawat memiliki izin praktek, punya gedung pusat layanan home care. Kenapa tadi ada yang sudah home care tapi belum punya home base? Nah, ini salah satu karena memang ketika dinas kesehatan visit di home care, maka mana gedung yang digunakan untuk perizinannya, standarnya seperti apa, SOP-nya mana, gitu. Nah itu, kemudian BHP-nya harus ada, elektronik rekam mediknya ada, kendaraan operasional ya motor, kalau roda 4 ada, alhamdulillah kita ada key resources-nya untuk menjalankan peluang bisnis dengan baik. Tapi memang semuanya berawal dari awal dulu, tidak semua langsung ada ya dari awal. Next berikutnya. Ya. Kemudian mengidentifikasi hal-hal kunci sukses agar bisnis dapat menjadi juara tadi sudah ada logonya ya supaya memang mudah diidentifikasi logonya. Next berikutnya. Ya, pasukan-pasukan pasien. Kita mencari pasukan-pasukan pasien supaya memang kita mendapat kerjasama dengan pemasok pasien dari manapun. Nah, ini kita belajar tentang bisnis ya dari Richard Branson bahwa bisnis itu simple ID untuk membuat orang itu hidup lebih baik. Ya, ini apalagi bisnis keperawatan, value-nya lebih bagus dari ini. Jadi kalau tadi Pak Wayan cerita bahwa kita jangan berpikir bisnis keperawatan langsung pengen jadi kaya, tidak ya. Karena memang proses jatuh bangun tetap ada. Bu Dian juga cerita tadi dengan air mata ya, menangis air mata gitu kan ya. Karena memang semuanya untuk ke arah sana itu butuh perjuangan, jadi tidak langsung. Tapi value yang kita dapatkan adalah orang bisa mendapatkan hidup lebih baik itu adalah value yang kita dapatkan, tidak berupa uang. Tiba-tiba ketika orang sudah menjadi baik oleh kita, walaupun secara finansial praktek mandiri kita itu keuangannya masih apa istilahnya belum balance, mana BHP, mana pasien, mana operasional dan lain, tapi kita sudah memberikan terbaik seolah tidak ada pun kebaikan satupun yang lolos di langit. Ya, tidak ada satupun yang lolos kecuali sang langit sudah mencatat kebaikan-kebaikan kita kepada pasien. Dan seolah itu akan berbuah kepada praktek mandiri kita. Dan saya kira ini bisnis yang luar biasa yang tadi sampaikan dari awal bahwa di negara luar tidak ada, kalau di kita itu sudah ada payung hukumnya. Kita bisnis keperawatan, bisnis mencari finansial, tapi dilindungi oleh undang-undang dan peraturan dan PP terbaru tahun 2024. Ya, gitu. Ini luar biasa sekali yang harus kita jaga PP-nya, kita harus jaga undang-undangnya, difasilitasi oleh akun-akun Kemenkes yang lain supaya bisa menjadi kita ini perawat yang yang memiliki vaskes, yang memiliki profesi yang mandiri. Dan informasi terkini tadi mohon maaf nih kalau tadi Ibu Dokter menyampaikan, betul saya menjadi salah satu nakes teladan 2024 ya. Ini menjadi peluang buat kita semua, baik mungkin panitia, peserta Zoom pada hari ini. Kementerian Kesehatan kita saat ini sudah berubah dengan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu nakes teladan itu harus ASN ataupun PNS, sekarang sudah boleh dari swasta. Nah, syaratnya adalah memiliki layanan yang sudah berasa oleh masyarakat, dilakukan beberapa tahun dan masyarakat itu mengusulkan kita. Contoh, misal layanan holistik, kita melakukan kegiatan-kegiatan holistik di masyarakat ya. Kita punya praktek mandiri, kita berikan pelayanan pasien yang kurang mampu dengan gratis, misal dengan akupresur, akupuntur, dengan self, dengan layanan hipnoterapi. Nah, kemudian kita lakukan bertahun-tahun. Nah, itu bisa menjadikan salah satu tiket kita untuk menjadi nakes teladan untuk yang swasta ya, swasta, karena mungkin tidak terakses oleh dinas kesehatan gitu. Dan ketika Kemenkes itu membaca profil kita, apa yang kita lakukan sehari-hari dengan pasien holistik ini,
kemudian kita punya izin prakteknya, dan punya STR-nya, dan punya profil yang baik di sosial media, setelah itu menjadi kita bisa punya tiket untuk naik ke Senayan barangkali ya, dan menjadi nakes teladan. Berikutnya. Ya, itu bisa kita lakukan semua ya, untuk semua peserta Zoom pada hari ini. Next, berikutnya boleh? Iya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana kita menjadi perawat holistik yang bisa menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada pemerintah, juga menyentuh kepada langit. Ini adalah bisnis kita yang harus kita jaga dan kita semangati, harus dimulai dari sekarang. Kalau saya tadi cerita, saya itu dari awal, ya, dari lulusan SPK yang vokasi lama sekali, ya, yang banyak-banyak dosa-dosa masa lalu yang menangani pasien. Nah, ketika saya kuliah mulai D3 S1 itu sudah berubah paradigma saya tentang bagaimana praktek yang baik itu, dan itu saya lakukan sampai saat ini supaya memang profesi kita dipandang baik oleh semua. Sudah ada standar-standarnya. Dari Kuningan ke Jakarta membawa restu ayah dan pimpinan. Maksud hati ingin sampai lama, ternyata waktu jualah yang memisahkan nih Bapak Ibu. Nah, kita ingin diskusi, Bapak Ibu ingin ada pertanyaan terkait holistik ini dan lain-lain hal, boleh kita diskusi pada siang hari ini. Terima kasih waktunya, panitia, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator yang hebat pada hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya, hari ini sangat full ilmu ya, full pengetahuan dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini, dan luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mustafa. Saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya ya. 3 penanya boleh langsung ataupun boleh di chat ya. Silakan memberikan kode ya, atau raise hand, atau boleh langsung membuka speakernya ya jika akan bertanya langsung, karena di sini ada pakarnya dan juga seorang teladan di keperawatan, lalu juga banyak entrepreneurnya, apalagi beliau sangat menguasai tadi kanvas model. Nah, ini jarang dibahas ya, jarang dibahas dan sekarang dikupas oleh beliau. Jadi ini kesempatan rekan-rekan mendalami kanvas model itu seperti apa, apalagi untuk di praktek keperawatan. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung ada pakarnya di sini. Ya, silahkan, boleh langsung atau di chat juga boleh. Apakah ada? Ada 3 penanya yang kita berikan kesempatan di siang hari ini. Barangkali dari panitia, apakah ada di chat? Atau dipilih? Oke, silakan, boleh diberi kesempatan rekan-rekan untuk menuliskan di chat. Tadi luar biasa sekali bahasan dari beliau ya. Ya, bagaimana dari mulai beliau membangun ya, bagaimana alasan dan juga berbagai sumber daya ya. Baik. Nah, ini ada satu penanya, izin Pak Mustafa kita akan bacakan. Assalamualaikum Pak, salam kenal, saya dari Bengkulu. Mau tanya Pak, bagaimana pembuatan SIPP atau SIP bila dari lulusan D3 keperawatan? Ya, mangga silakan Pak Mustafa direspon, dijawab. Ya, terima kasih nih. Dari Bengkulu ya, tempat kelahiran saya ini Bengkulu nih. Tempat kampung saya nih. Selamat datang dari Bengkulu ya. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah bisa dengan D3 ya, kita tidak dipersulit. SIPP D3 saat ini memang aturannya, regulasinya adalah untuk di Vaskes tingkat 1 ya, seperti klinik ataupun puskesmas ya, gitu. Tapi kalau untuk mandiri saat ini syaratnya adalah dari escape nurse ya, dari nurse. Nah, tadi saya terinspirasi dari Bu Dian tadi ya, bahwa
Kalau kita ingin membuka praktek mandiri tapi kita D3, kita bermitra saja dengan yang Eskipnes ya. Eskipnesnya kita uruskan izin prakteknya, nanti kita bekerjasama dengan yang sudah S1. Itu tetap bisa kita lakukan, dan nanti dari Eskipnes itu akan membuat surat pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan keperawatan vokasi. Itu bisa. Ini juga kita lakukan. Ya, saya lakukan karena memang tidak semua SDM kita tuh Eskipnes, ada yang banyak yang D3. Nah, ini kita akan bisa, tetap bisa. Ya. Itu pertanyaan bagus dari Bengkulu ya. Ya, baik. Luar biasa ya. Jadi bisa ya, tidak ada masalah ya untuk D3 keperawatan. Baik, jadi silakan diikuti regulasinya di daerah masing-masing ya. Dengan STR-nya juga dipastikan ya sudah ada ya, dan juga sertifikat kompetensinya ya untuk prakteknya juga disiapkan, lalu untuk tempat prakteknya juga disiapkan dan sebagainya ya terkait dengan syarat untuk berpraktek ya. Ya baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Silahkan, ada 2 penanya lagi, dipersilahkan. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lilis. Ya, perkenalkan nama saya Lilis Lismayanti. Saya dari Ciamis, Bu. Dekat Muhammadiyah Ciamis. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam membuat layanan praktek mandiri keperawatan itu sebagai salah satu syarat harus ada IMB-nya? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih sahabat saya Bu Lilis dari Ciamis nih. Salam-salam sehat Bu. Iya Bapak. Ya, baik. Untuk IMB itu untuk praktek mandiri belum menjadi syarat Bu ya sekarang Bu ya. Belum menjadi syarat. Bahkan di rumah saja boleh ya, nempel dengan rumah juga boleh. Yang pertama itu. Kemudian asalkan pintu, ya ada standarnya juga. Memang pintu masuk rumah dengan pintu tempat kita praktek berbeda ya. Nah itu bisa nempel di rumah, belum menjadi syarat untuk IMB. Dan syarat di dalamnya mungkin ya standar wastafel, ada toilet, itu sudah standar. Kalau untuk IMB belum menjadi syarat Bu. Salam semangat Bu. Baik Bapak, nanti mohon bimbingannya Pak. Siap Bu. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Satu lagi. Ada 2 lagi, boleh dibuka chatnya dari peserta. Sepertinya banyak ya. Nah ini ada beberapa. Baik, dari Maria, ya ada 2 nih ya. Ada 2 dari Maria. Apakah untuk pelayanan harus ada sertifikat pelatihan di setiap pelayanan atau salah satu saja? Lalu yang berikutnya Maria, yang sebelumnya Maria Gea, yang saat ini Maria Bajawa. Nah dari NTT, luar biasa jauh ya. Nah peralatan atau sarana prasarana minimalis dalam membuka praktek mandiri untuk perawat pemula. Nah logistik atau sarana prasarana apa saja Pak yang harus ada? Ya silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Dari siapa dulu nih? Dari Bu Maria dulu ya. Bu Maria Bawaja ya. Ya, alhamdulillah nih. Salam dari Jawa Barat ya. Luar biasa semangatnya untuk NTT ya. Ya, betul. Tadi memang untuk standar peralatan minimalis untuk sarana prasarana kita setiap dinas kesehatan berbeda sebenarnya. Ada list biasanya dinas kesehatan itu. Ada yang
mensyaratkan kerjasama dengan limbah medis B3 dan ada yang tidak ya gitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat rata-rata memang sudah minta kerjasama limbah medis itu. Kemudian wastafel, toilet ya, kemudian alat-alat untuk keperawatan dasar itu kita miliki, itu sudah cukup sepertinya. Yang jelas setelah STR dan STR sudah ada gitu kan, ini mempermudah kita untuk mulai praktek mandiri dengan mudah. Nah, untuk sertifikat tadi memang betul, tadi Dinas Kesehatan memang suka menanyakan sertifikat apa yang sudah kita miliki. Tadi Bu Dian menyampaikan, kita mau pelayanan apa nih? Gitu. Memang betul, di keperawatan kita, di profesi ataupun S1, itu sudah diajarkan mata kuliahnya. Cuman ketika kita sudah keluar, regulasi pemerintah bermain di sini. Ketika kita mau layanan perawatan luka, biasanya dia minta sertifikat tambahan ya. Apakah pernah ikut workshop lukanya, itu suka ditanya. Ketika kita perawatan yang standar suka ditanya BCLS-nya ya, BTLS dan BCLS-nya. Itu saya kira sesuai apa yang kita inginkan, rencana praktek kita mau ke mana arahnya. Kalau kita ingin praktek perawat holistik, nah kita mengikuti workshop holistik suka ditanya juga di Dinas Kesehatan. Minimal kita tindakan apa yang kita ikutkan ya, apa secara umum atau akupressure atau hipnoterapi atau yang lain atau bekam dan lain-lain. Bisa. Ya. Sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan. Tapi kita siapkan bagusnya. Ya, baik, luar biasa ya. Ya, sepertinya sudah lengkap. Tadi banyak yang ingin bertanya sepertinya ya, tapi karena waktu yang terbatas, luar biasa. Tadi Pak Dr. Mustafa sudah memberikan ilmu dan pengalaman, sharing pengalamannya ya. Beliau dari mulai bagaimana pelayanan home care di Malaysia ternyata juga bisa kita ikuti ya, bagaimana pengembangannya ya, yang home care di Malaysia, lalu juga bagaimana kanvas model yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Mustafa, sehingga kita masing-masing peserta bisa mulai memetakan dari slide yang disampaikan oleh Pak Mustafa. Silakan dipetakan oleh masing-masing ya di daerahnya masing-masing. Lalu pengembangan entrepreneur keperawatan atau praktek keperawatan apa yang akan dikembangkan ya, dari mulai customer segmennya, lalu juga value proposition-nya, lalu juga bagaimana channel-nya, bagaimana customer relation-nya, lalu juga bagaimana key resort-nya dan juga key activity dan lainnya ya. Silakan nanti dikembangkan oleh masing-masing di daerahnya, dan juga bagaimana praktek keperawatan apa ya yang dapat dikembangkan. Tadi sudah digambarkan salah satunya bisa berbagai pelayanan holistik keperawatan ya. Ada wound care, ada bekam yang wound care yang dikembangkan dengan holistic care, lalu juga ada bekam, ada terapi berhenti merokok, lalu juga ada pojok herbal, ada akupressure, dan juga ada perawatan wajah, dan juga ada berbagai pelayanan holistik keperawatan, komplementer keperawatan lainnya ya yang tadi sudah dibahas oleh Pak Mustafa. Baik, rekan-rekan semua, barangkali dari Pak Dr. Mustafa ada closing statement dalam pertemuan kita di siang hari ini, silakan Pak. Oke, makasih Bu Dokter. Ya, closing statement saya pada siang hari ini adalah fokus kepada profesi kita. Ya, fokus karena profesi kita luar biasa, butuh pengembangan dari kita. Kemudian berkumpullah dengan komunitas-komunitas sikil yang membangun. Karena kalau kita tidak berfokus pada profesi kita dan kita tidak berkumpul pada komunitas-komunitas sikil yang membangun, kita akan hilang kreativitas kita. Maka jangan salah fokus dan jangan salah sikil dan komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, luar biasa Pak Dr. Mustafa. Jadi kita harus fokus di keperawatan, pengembangan keperawatan, lalu juga bagaimana kita berkumpul dengan para pengembang keperawatan, komplementer keperawatan lainnya ataupun penunjang ya untuk di pelayanan keperawatan lainnya. Luar biasa di pagi hari ini sampai dengan siang hari ini kita penuh dengan ilmu, pengetahuan dan juga motivasi serta inspirasi ya, banyak sekali. Ya, terima kasih Pak Dr. Mustafa. Sebagai apresiasi kita akan sampaikan sertifikat penghargaan. Silakan. Hatur nuhun, Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Mustafa. Terima kasih. Izin kami sampaikan, kami serahkan kembali kepada, silakan Ibu Catherine. Baik, terima kasih kepada moderator, yaitu Ibu Dr. Iin Inayah dan kepada Dr. Mustafa. Alhamdulillah hadirin yang hebat dan luar biasa. Baik, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian telah kita lewati. Sebagai wujud ucapan terima kasih kami kepada para moderator yang telah berkenan memandu kegiatan pemberian materi, kami akan memberikan piagam penghargaan berupa e-sertifikat kepada moderator. Mohon IT menayangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber yang luar biasa, spesial, luar biasa memberikan banyak masukan kepada para hadirin yang hebat dan luar biasa juga. Kita akan menginjak untuk mendengarkan himne HPHI. Izin himne PPNI.
Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan Seminar Nasional Kesehatan Holistik telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta perhatian pada seluruh hadirin semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebagai informasi penutup, untuk LMS dapat diakses di pukul 13. Sampai bertemu kembali pada kegiatan HPHI di waktu berikutnya. Salam sehat, salam BUMS, Body, Mind, and Soul. Sedikit pantun penutup untuk hadirin yang hebat. Sungguh indah Pulau Jawa. Cakep, Singaparna kotanya rapi. cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, panitia mau difoto bersama. Apa? Apa, Mel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Bu Titin. Ya. Ya, enggak. Ke sini, pulang sini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat dan sukses sampai Jabar. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama. Untuk Bu Kalimantan Selatan ya, kiprahnya. Insya Terima Allah. kasih. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Bapak semuanya.
Saya live ya teman-teman ya. Sukses-sukses. Ya, silakan boleh untuk izin live bagi Bapak Ibu yang akan meninggalkan room. Terima kasih.